Soal dan pembahasan Biologi IPA tahun 2011. Kali ini kita akan membahas soal nomor 11 sampai 15 ya. Untuk soal yang lainnya nomor 1 sampai 10, kemudian 16 sampai selesai ya, sampai 40 itu ada di video yang lain. Silahkan dilihat di playlist ya. Oke, kita mulai ya, nomor 11. Dari hasil pengamatan air kolam di bawah mikroskop, ditemukan protozoa berikut ini. Ini ada gambar protozoa nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Berdasarkan ciri-cirinya, protozoa 1, 2, dan 3 secara berurutan termasuk kelompok A. Ciliata, Rhizopoda, dan Flagellata. B. Rhizopoda, Flagellata, dan Ciliata. C. Rhizopoda, Ciliata, dan Flagellata. D. Flagellata, Rhizopoda, Ciliata. E. Sporozoa, Ciliata, dan Flagellata. Nah, untuk membahas ini, untuk menjawab ini kita harus tahu dulu ya, berdasarkan alat geraknya, memang protozoa itu dibedakan menjadi 4 kelompok. Ya, jadi hewan protozoa itu dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah Rhizopoda memiliki alat gerak berupa kaki semu. Nah, itu contohnya adalah amuba ya, Rhizopoda. Kemudian yang kedua, Flagellata. Itu memiliki alat gerak berupa bulu cambuk. Contohnya Euglena ya. Kemudian yang berikutnya Ciliata. Ciliata itu memiliki alat gerak berupa bulu getar atau cilia. Contohnya Paramecium. Kemudian yang terakhir yang keempat Sporozoa. Tidak memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium. Nah, kalau gambar di atas ini, untuk gambar nomor 1, itu adalah gambar amuba. Amuba itu bergerak dengan kaki semu, sehingga dia termasuk dalam Rhizopoda ya. Jadi nomor 1 itu kalau enggak ini ya udah ketahuan Rhizopoda. Kemudian yang gambar kedua itu adalah Euglena. Euglena itu bergerak dengan bulu cambuk atau flagel, sehingga termasuk dalam Flagellata. Ketahuan deh ini ya, Flagellata. Jadi kemungkinan besar yang B. Kemudian yang nomor 3 itu adalah Paramecium, bergerak dengan bulu getar atau silia, sehingga termasuk dalam kelompok Ciliata. Jadi ini termasuk dalam Ciliata. Jadi yang ini ya. Jadi nomor 11 jawabannya jelas ya, yang B. Oke, kita lanjutkan. Nomor berikutnya nomor 12. Kelompok jamur yang menguntungkan bagi manusia antara lain A. Pythium, Phytophthora infestan, Aspergillus fumigatus. Yang B. Epidermophyton, Plochosum, Ustilagomydis, Saprolegnia. C. Saprolegnia, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus. D. Ustilagomydis, Aspergillus flavus, Penicillium camemberti. E. Volvariella valvocae, Auricularia polytricha, Aspergillus oryzae. Nah, ini yang ditanyakan adalah kelompok jamur yang menguntungkan bagi manusia. Kita lihat dulu ya, untuk ini nama-namanya dan apa saja penyebab dan keuntungannya. Kita lihat pertama yang Pythium. Pythium ini adalah menyebabkan penyakit rebah kecambah, jadi dia termasuk yang tidak menguntungkan. Pasti jawabannya bukan yang A ya. Kemudian kita lihat lagi Aspergillus fumigatus ya. Di sini yang Aspergillus fumigatus ya pasti dia tidak menguntungkan karena dia menyebabkan parasit pada paru-paru burung. Jadi ini banyak yang tidak menguntungkan. Kemudian ada Epidermophyton Plochosum. Ini dia menyebabkan penyakit kaki. Jadi dia juga tidak menguntungkan, pasti tidak menguntungkan ya. Begitu juga dengan Ustilagomydis. Nah, ini juga dia merupakan parasit pada tanaman ya. Kemudian yang ini juga sama. Ini juga merugikan karena dia
saproleknia ini dia menyebabkan infeksi pada jamur ikan. Jadi dia sangat tidak menguntungkan ya, yang B. Kemudian selanjutnya ini juga pasti dia tidak menguntungkan ya, saproleknia juga ini dia tidak menguntungkan, pasti bukan juga. Kemudian kita lihat yang ini Penicillium camemberti ini dia untuk membuat keju, menguntungkan ya. Kalau Aspergillus flavus itu dia menyebabkan kanker hati, ini merugikan ya. Aspergillus flavus ini dia menyebabkan kanker hati, merugikan juga. Pasti jawabannya juga bukan ini. Tadi ini juga bukan ya, karena yang di sininya fumigatusnya ini saproleknianya juga merugikan. Pasti jawabannya adalah yang E ya. Yang E ini apa? Untuk yang Volvariella valvoceae itu sebagai bahan makanan, bisa digunakan sebagai bahan makanan. Begitu juga yang ini ya. Ini juga sebagai bahan makanan. Kemudian Aspergillus oryzae ini ya, seperti kita tahu ini adalah untuk pembuatan tape. Jadi yang paling menguntungkan itu adalah yang E ya. Jadi jawabannya nomor 12 adalah yang E. Nomor 13. Perhatikan gambar membran sel di bawah. Ini ada gambar membran sel. Molekul glikolipid dan glikoprotein secara berurutan ditunjukkan oleh A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 3 dan 5, E 4 dan 6. Kita lihat satu-satu saja ya. Nomor 1 itu adalah karbohidrat ya. Untuk yang gambar nomor 1 itu adalah karbohidrat. Kemudian yang kedua glikolipid. Nah ini yang kedua glikolipid. Pasti jawabannya kalau enggak yang ini ya pasti yang ini ya, karena yang pertama ini glikolipid adalah 2. Kemudian kalau yang ketiga itu adalah glikoprotein. Ini adalah glikoprotein ini ya. Di jawabannya B. Tapi sebenarnya kita tetap bahas ini ya, yang nomor 4. Nomor 4 itu adalah protein perifer. Ini protein perifer. Yang nomor 5 ini adalah kolesterol. Dan yang nomor 6 itu adalah lipid. Jadi jawabannya yang benar nomor 13 adalah B ya. Nomor berikutnya nomor 14. Perhatikan gambar struktur sel hewan berikut. Organel seks E dan Y secara berurutan berfungsi untuk A. Respirasi sel dan metabolisme, B. Sintesis protein dan pembelahan sel, C. Metabolisme sel dan sintetis protein, D. Respirasi sel dan pembelahan sel, E. Transportasi sel dan sintesis protein. Kita lihat ya, yang ini ada gambar yang X. Gambar X itu adalah mitokondria. Mitokondria itu fungsinya untuk respirasi sel. Sedangkan yang Y ini, yang Y itu adalah sentriol, fungsinya untuk pembelahan sel ya. Jadi yang paling cocok itu adalah yang ini, karena ini untuk respirasi sel dan yang ini untuk pembelahan sel. Jadi jawabannya nomor 14 adalah D. Nomor berikutnya nomor 15. Berikut ini adalah gambar penampang batang dikotil. Bagian yang berfungsi sebagai pembuluh yang dilalui oleh air maupun unsur hara dari dalam tanah adalah nomor A1, B2, C3, D4, E5. Nah, kita bahas satu-satu saja. Untuk gambar ini yang nomor 1, ini ya, nomor 1. Nomor 1 itu adalah epidermis. Nah, apa gunanya epidermis? Untuk melindungi bagian sebelah dalamnya. Jadi dia ini lapisan paling luar, gunanya untuk melindungi bagian dalam sebelah dalamnya lagi. Jadi dia sebagai pelindung. Kemudian yang nomor 2 ini disebut juga korteks. Apa fungsi korteks? Gunanya untuk pertukaran udara. Jadi di sini terjadi pertukaran udara. Kemudian nomor 3 ini adalah sebelah dalamnya lagi, itu adalah flum. Fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jadi dia yang mengangkut hasil-hasil fotosintesis. Kemudian yang nomor 4 ini lebih ke dalam lagi. Nomor 4 itu adalah kambium. Kambium fungsinya untuk pertumbuhan. Dia juga bisa keluar membentuk flum dan ke dalam dia membentuk silem. Jadi dia
pertumbuhannya keluar dan ke dalam. Kemudian yang terakhir nomor 5 ini baru adalah silem. Silem itu apa? Untuk mengangkut air dan unsur hara. Nih, mengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah itu dilakukan oleh yang nomor 5 silem ini ya. Jadi nomor 15 itu jawabannya adalah E. Ya,